Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga Allah senantiasa mencurahkan nikmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Untuk pembelajaran hari ini adalah mengenai mari belajar Al-Quran Surah At-Tin. Orang Islam yang membaca Al-Quran tergolong manusia beruntung dan istimewa. Mengapa demikian? Karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar dan teristimewa di antara mukjizat yang diterima Nabi Muhammad SAW. Dari sekian banyak mukjizat yang dituturkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya, Al-Quran inilah yang sampai kepada kita, bahkan hingga hari kiamat nanti. Selanjutnya, marilah sama-sama kita membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Selanjutnya kita masuk isi kandungan surah At-Tin. Mengapa dinamakan surah At-Tin? At-Tin diambil dari kata atin yang terdapat pada ayat pertama, yang artinya buah tin. Surah At-Tin adalah surah ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat dan termasuk golongan surah yang turun di kota Mekkah atau disebut juga dengan surah Makkiyah. Selanjutnya, penjelasan ayat pertama. Buah tin merupakan buah yang sangat enak dan memiliki banyak khasiat. Dan buah zaitun adalah buah yang banyak mengandung minyak, sehingga banyak digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Intinya, buah tin dan buah zaitun adalah buah yang memiliki manfaat banyak bagi manusia. Pada ayat kedua, disebutkan Gunung Sinai, yang merupakan tempat Nabi Musa menerima pertama kali wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, negeri yang aman adalah kota Mekah, di mana barang siapa yang memasuki kota Mekah, maka akan dijamin keamanan dan keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kota Mekah juga merupakan kota yang penuh dengan sejarah, terutama pada masa Nabi Muhammad SAW, bahkan ketika zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya, isi kandungan surah At-Tin ayat keempat adalah, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik dan lebih baik dari makhluk ciptaan yang lainnya, seperti tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Kemudian manusia juga berlebihan, di mana manusia diciptakan Allah dengan akal, pikiran, dan nafsu. Itu menjadi nilai plus bagi manusia dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Kandungan ayat berikutnya adalah, meskipun manusia diciptakan dengan bentuk sebaik-baiknya, akan tetapi manusia juga bisa terjerumus ke tempat yang serendah-rendahnya atau tempat yang sangat menghinakan. Dikarenakan apa? Dikarenakan karena pengetahuan atau sikap dan perilaku mereka yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam, sehingga mereka bisa terjerumus ke tempat yang hina atau bahkan ke neraka. Selanjutnya pada ayat berikutnya dijelaskan,
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada terputus-putus. Artinya, sekalipun manusia adalah makhluk yang bentuk sebaik-baiknya, tetap bisa terjerumus ke dalam lembah kehinaan, kecuali jikalau orang tersebut adalah orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada terputus dan juga akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Ini merupakan beberapa contoh perilaku orang yang beriman dan beramal soleh, yakni senantiasa beribadah kepada Allah, rajin bersedekah, dan juga ikhlas menolong orang lain. Adapun pada ayat selanjutnya adalah sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar tidak mendustakan hari pembalasan. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya hari pembalasan itu pasti terjadi, karena pada hari itu manusia akan mendapatkan balasan dari apa yang sudah dilakukannya di dunia ini, baik berupa kebaikan maupun keburukan. Jikalau ia berbuat baik, maka dia akan mendapatkan balasan yang baik, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ia berbuat buruk atau tidak baik, maka dia akan mendapatkan balasan yang tidak baik berupa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penjelasan terakhir dari ayat tersebut ialah Allah Subhanahu wa taala merupakan hakim yang paling adil, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak membeda-bedakan makhluknya. Yang membedakan makhluk itu sendiri ialah dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah penjelasan pada materi hari ini. Semoga kita bisa memahaminya dan bisa mengamalkan yang terbaik dari materi tersebut. Amin ya robbal. Ingat anak-anak untuk selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Dan marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.